Selamat datang di Mobile.net. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat splash screen, kemudian loading, setelah itu menu untuk mengkomplitkan aplikasi AR kita. Kita buka aplikasi AR kita dulu. Kita sudah membuat sebuah aplikasi AR, tetapi kita belum memiliki scene loading menu itu. Kita hanya memiliki scene AR kamera, dia langsung mengarah ke kamera tanpa ada splash screen, tanpa ada loading, tanpa ada menu. Kita akan membuat splash screen, loading, dan menu. Tambahkan sebuah skin, kemudian UI, image. Kita membutuhkan resource berupa gambar-gambar. Kita buat sebuah folder bernama resource. Masuk ke dalam resource, kemudian show in explorer. Saya akan copy paste semuanya ke resource ini yang dibutuhkan. Silakan mengecek di link deskripsi untuk mendownload resource-nya. Saya akan membagikan semua resource-nya. Oke, saya copy, kemudian paste sini. Kembali ke AR, kembali ke Unity. Tunggu sampai semua resource-nya terimport ke dalam aset Unity. Oke, setelah semuanya terimport, kita ubah menjadi sprite 2D UI. Semuanya dirubah. Setelah itu di canvas, saya akan rubah ini jadi namanya menjadi background. Saya singkat BG, kemudian saya tarik BG sprite ini. Kemudian pilih stretch 0, set 0 semuanya. Kemudian dalam background ini tambahkan lagi image. Nah, saya akan menarik ini space icon logo. Ubah menjadi stretch juga, kemudian set 0. Nah, kalau kita perhatikan, dia memiliki resolusi 1080 1920 sama dengan background. Dia memiliki 1080 1920. Tetapi penempatan posisi ini logonya itu dia ada di tengah. Ini adalah salah satu trik agar kita lebih mudah untuk menempatkan posisi logo tersebut. Karena jika kita menempatkannya satu-satu, misalnya kita langsung meletakkannya di sini, kita akan kesulitan menentukan posisinya. Karena dia bentuknya melebar, jadi kita akan kesulitan menentukan posisinya. Jadi cara terbaiknya adalah cara yang lebih mudah, kita samakan dengan background resolusinya, samakan dengan background. Oke, tambahkan lagi sebuah image, kemudian stretch 000. Oke, setelah seperti ini, save,
space, tambahkan sebuah script space, saya buka di mono, buka dulu space scriptnya. Saya membuat sebuah dokumen untuk scriptnya. Silakan mengecek di deskripsi untuk mendownload script yang akan digunakan. Misalnya ini space, kita ambil yang di dalam kelasnya saja, script dalam kelasnya. Kemudian, nah ini paste. Oke, dia akan memanggil sebuah fungsi enumerator example wait for 2 second. Setelah dia wait for 2 second atau menunggu selama 2 detik, dia akan mengarah ke level loading atau scene loading. Maka dari itu kita butuh sebuah scene loading, sebuah scene loading terlebih dahulu. Di kanan UI image, kemudian bahkan di loading script set nomor semuanya, kemudian save dengan nama loading. Kita kembali ke scene space, kita tambahkan sebuah objek baru space controller, kita beri nama space controller, kemudian script space-nya saya masukkan ke dalam space controller, kemudian saya save. Kita coba jalankan. Jika dia berhasil menuju ke scene loading, maka screen-nya sudah benar. Oh ya, di sini kita lihat scene loading -1 karena kita belum menambahkan ke scene build. Kita tambahkan dulu splash, karena splash yang pertama kali dijalankan, maka dia harus paling atas. Kemudian kita kembali ke loading, kita tambahkan juga loading. Oke, splash, kemudian loading. Setelah itu kembali lagi ke splash, kita jalankan dari splash. Oke, dia berhasil menuju ke scene loading. Selanjutnya kita buka scene loading, kita akan membuat animasi loadingnya. Oke, saya ubah namanya ini menjadi background. Kemudian di dalamnya saya tambahkan image. Ini namanya loading base. Gambar base search, ubah lagi menjadi slide. Oke, sama seperti yang tadi, dia resolusinya sama. Jadi penempatan image-nya itu, objeknya itu dia di tengah, ini biar lebih mudah. Tarik, kemudian shift now. Setelah itu dalam loading base tambahkan lagi image loading bar. Oke. Stretch. No. Nah, kemudian di loading bar ini kita ubah image type-nya menjadi field, kemudian horizontal. Nah, kalau kita jalankan ini, filmnya dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Oke, kita butuh sebuah script untuk membuatnya dinamis. Saya bernama loading.
buka script kedua. Coba buka Visual Studio. Nah, kemudian tambahkan scriptnya ke dalam. Karena kita menggunakan Visual UI untuk komponen, kita perlu menambahkan library Unity Engine UI. Kemudian kita save. Ini save all. Dan minimize lagi, kembali. Setelah itu untuk loading ini kita tarik ke loading base. Oke. Nah, sini ada loading bar, kita tarik loading barnya ke loading bar. Kemudian save. Kalau kita perhatikan scriptnya, dia ketika dia 100%, ketika dia di bawah 100%, dia akan menjalankan animasi amount yang bergerak dari kiri ke kanan. Ketika dia mencapai 100, kan, else ketika dia 100 atau lebih dari 100, dia akan menuju ke main menu atau scene main menu. Kita butuh scene main menu. UI image, tambahkan ini menu, kemudian ubah stretch. Nah, ini adalah menu backgroundnya, main menu. Oke, tambahkan, jangan lupa tambahkan di simbol menu. Kembali lagi ke loading. Kita coba jalankan dari loading, apakah dia berhasil. Dia belum jalan animasinya. Oke, dia belum jalan karena kita men-set speednya menjadi 0, kita ubah speednya 30. Coba jalankan lagi. Oke, dia sudah berjalan. Ketika dia sampai, dia menuju ke scene menu. Oke, di scene menu ini kita buka scene menunya, menu, kemudian ubah background. Dalam background ini tambahkan sebuah button, hapus teksnya, delete. Kemudian button ini kita butuh sebuah button. Ini adalah buttonnya. Teksturnya ubah menjadi sprite juga. Kemudian tarik set image. Nah, untuk yang button ini kita atur sendiri entry point-nya, tidak seperti yang sebelumnya kita menggunakan stack, tapi kalau kali ini kita atur sendiri. Seperti ini. Kita buat dia memanjang karena kanvasnya agak memanjang. Kita tambahkan lagi sebuah button. Saya tempatkan di bosnya saja, button exit. Dihapus, bernama exit.
fiturnya. No. Buat dia. Nah, selanjutnya kita buat script menu. Oke, tambahkan scriptnya ke dalam menu. Ini ada fungsi untuk go to main menu, kemudian ada fungsi go to kamera, dan fungsi application. Masuk semuanya, oh, ini AR kamera karena nama scene AR saya adalah animasi, maka di sini saya ubah menjadi animasi. Oke, save. Sudah penuh. Kemudian buat objek baru, create objek, menu controller. Tarik menunya sini, controller, kemudian ada button kamera. Kita klik, on klik, kemudian tarik menu controller di objek. Di fungsinya kita lihat menu ada go to AR kamera. Oke. Kemudian di exit sama, kita tambahkan, kemudian tarik menu controller, kemudian menu, kemudian exit application. Sama dengan fungsi yang sudah kita buat. Exit application, go to AR kamera, go to menu. Save. Nah, untuk scene AR kamera yaitu animasi, kita tambahkan juga di sini buat kanvas baru dulu. Tambahkan UI button. Ini UI button saya letakkan dia di sini saja. Oke, bisa saya hapus. Kemudian buttonnya saya masukkan step back ini. Kemudian tambahkan objek baru di luar saja, di luar kanvas. Oke. Namanya menu controller. Kemudian tarik menu controller, setelah itu di button klik on klik menu controller, kemudian menu go to main menu, kembali ke main menu. Oke, satu lagi kita buat di Android, kita ada tombol backspace, back. Oke, kita ada tombol back. Kita buat sebuah script back. Oke, copy, kemudian save. Setelah itu backplace-nya kita tarik ke backplace. Jika semuanya sudah seperti ini, kita kembali ke scene dan menu. Kita
Coba jalankan terlebih dahulu. Coba klik air kameranya. Oh iya, animasinya belum saya tambahkan. Animasi saya lupa menambahkan scene di scene in tambahkan animasi terlebih dahulu. Kemudian kembali lagi ke menu, jalankan lagi. Oke, coba klik. Nah, dia berhasil ke main menu. Kita coba klik back. Apakah dia berhasil ke main menu? Oke, dia sudah berhasil. Selanjutnya kita coba build di HP Android. Oke, sebelum kita jalankan di Android, kita coba memasukkan sebuah lagu terlebih dahulu. Kita coba pilih sebuah lagu. Oke, coba cari Children di YouTube Audio Library. Ini ada nama audio drum. Coba download ini. Kemudian kita masukkan ke dalam resource. Nah, di sini kita tunggu dia sampai selesai. Setelah itu kita letakkan saja dia, kita buat saja objek baru di sini bernama load musik. Oke, gambar masuk di sini, kemudian play on awake checklist, loopnya di checklist juga. Save, kita coba jalankan terlebih dahulu. Dia berhasil. Oke, dia sudah berhasil. Sudah ada musiknya. Kita coba build sekarang. Jangan lupa sebelum kita build, kita ubah di player setting dulu. Ada beberapa hal yang harus diubah. Yang pertama itu adalah namanya. Kemudian default iconnya berubah juga jadi ini misalnya. Oke, kemudian yang paling penting buat identifier-nya ubah, misalnya saya ubah menjadi nitmobalo.aplikasi. Setelah itu kita coba, kemudian silakan menggunakan USB, kemudian colok ke HP-nya. Pastikan developer debuggingnya sudah checklist di handphone sehingga kita bisa build langsung. Boot and run. Oke, kita tunggu sampai dia selesai terinstall di smartphone kita.
teman-temannya sampai selesai. Sudah mendeteksi smartphone diterima. Kemudian dia selanjutnya akan mempush semua konten-kontennya ke handphone secara langsung. Jadi langsung terlihat di handphone. Kita lihat di sini. Ini ada smartphone saya. Ini split screen yang kita buat. Ini adalah loading yang sudah kita buat. Nah, kemudian ini adalah aplikasinya. Kalau kita perhatikan di sini AR kameranya dia agak dia harusnya lebih memanjang. Kemudian exitnya ini kita harusnya dibuat lebih kecil lagi. Nah, kita bisa atur di sini. Kita exit dulu. Di sini di exit ini kita buat dia lebih kecil dulu. Oke, kita buat lebih kecil sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian air kameranya kita buat dia lebih memanjang lagi. Nah, cukup seperti ini. Oke, kita save. Kita ambil lokasinya di tengah. Oke, kita jalankan lagi. Hit and run. Sudah mau selesai seperti ini, kita tunggu dulu. Langsung tunggu saja di sini. Oke, dia sudah terinstall. Screen, kemudian loading. Nah, kemudian dulu. Exit lagi. Air kamera. Sudah berhasil. Kemudian menu back. Sudah berhasil. Kemudian kita coba tombol exit di bawah. Dia berhasil keluar dari aplikasi. Demikian tutorial kali ini. Lihat video-video tutorial lainnya di Mabalo.net. Terima kasih.